Ya, bersama Anda kembali menyaksikan Breaking News, saya Wiki Adrian, dan kali ini kami tampilkan kepada Anda visual terkini yang terdapat kemudian di sebelah kanan layar televisi Anda. Inilah gambar terkini di lokasi terjadinya kecelakaan beruntun di Tol Purbalenyi, kilometer 92 ke arah Jakarta. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun, pemirsa, dari informasi terkini, kecelakaan menyebabkan korban tewas sebanyak 1 orang, sementara itu 22 orang mengalami luka dan sebagian korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak dan Rumah Sakit Siloam di Purwakarta. Dan terdapat 17 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Purbalenyi, dan seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi, di gambar terkini yang Anda dapat saksikan di sebelah kanan, masih kemudian kita lihat prosesi ataupun proses evakuasi dari kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Purbalenyi. Bandung. Dan dapat kita lihat juga kondisi di sana masih kemudian mendung, nampaknya untuk lajur tertutup seperti terjadi gerimis. Dan sekarang kita terhubung dengan kontributor iNews, ada rekan Irwan. Halo Irwan. Halo, ya. Ya Irwan, boleh Anda sampaikan saat ini Anda sedang berada di titik mana di lokasi kejadian? Ya, saya masih berada di lokasi kejadian di kilometer 92 jalur B, jalur arah Bandung menuju Jakarta. Hingga saat ini lokasi kejadian belum bisa dilintasi oleh kendaraan karena masih tertutup oleh kontainer yang terbalik. Kontainer yang terbalik ini karena buatannya kardus bekas ini tumpah ke jalan raya sehingga menutupi jalan. Demikian. Baik, Irwan, seperti kita kemudian dapatkan informasi 22 korban yang mengalami luka begitu sudah dibawa ke rumah sakit di area Purwakarta. Tentu saja rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Abdul Rojak dan juga Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Untuk korban-korban lain yang tentu saja mungkin tidak mengalami luka-luka begitu, sejauh ini mereka ditempatkan di mana, Irwan? Untuk di lokasi kejadian juga masih banyak penumpang kendaraan yang kendaraannya rusak, belum dievakuasi, yang selamat masih berada di sini di lokasi. Baik, dapat Anda gambarkan sedikit mungkin suasana di sana seperti apa, bagaimana kemudian mereka harus berada di lokasi begitu, menyaksikan mobil yang mereka kendarai sebelumnya terjadi ataupun mengalami kecelakaan begitu? Apakah kemudian mereka dalam kondisi shock kah, ataupun mungkin ada tim dari Jasa Marga sendiri yang kemudian mencoba untuk menenangkan mereka, dan bagaimana kondisi mereka, apakah mereka terlindungi dari hujan dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa sampaikan, Irwan. Baik, untuk korban yang selamat ini yang masih berada di lokasi kejadian, rata-rata mereka masih merupakan mungkin tapi maksudnya mereka terlihat masih bisa menyaksikan kendaraan yang mereka yang rusak, dan juga masih menyaksikan menonton evakuasi kendaraan sekunder yang coba sekarang dievakuasi. Untuk dari pihak Jasa Marga sendiri belum ada yang memberikan ini himbauan atau bagaimana. Cuman mereka untuk para korban ini masih berdiri di samping mobilnya, mungkin untuk mengawasi mobilnya dengan takut terjadi apa-apa. Mungkin mereka nanti akan itu bersama nanti kendaraan mereka yang dievakuasi, mungkin mereka akan ikut dengan kendaraannya. Demikian. Artinya mereka sekarang tidak kehujanan ya? Karena kalau dari gambar yang saya kemudian lihat, ini suasana di sana masih mendung. Apakah gerimis di sana ataupun hujan ataupun seperti apa, Irwan? Ya, sekarang udah mulai tidak hujan, udah mulai reda. Udah mulai reda dan aktivitas juga udah mulai di sini yang melakukan evakuasi. Baik, evakuasi mobil-mobil yang terlibat dalam tabrakan beruntun, apakah sekarang sudah berada di posisi yang akan memungkinkan petugas untuk kemudian memperbolehkan kendaraan melewati
lokasi terjadinya kecelakaan atau memang masih belum bisa dilewati karena masih banyak kendaraan yang menutupi ruas jalan, Irwan? Sampai sekarang belum bisa dilintasi oleh kendaraan. Jalur ini masih tertutup karena masih terhalang oleh muatan kontainer kardus bekas yang terguling. Jadi terus kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun juga masih berada di TKP, belum dievakuasi semua, baru beberapa yang sudah dievakuasi. Demikian. Baik Irwan, terima kasih sudah menyampaikan informasi terkini dari sana. Kita tunggu informasi berikutnya dari Anda. Berikutnya kami akan berbincang bersama Bapak Heri Marantika, Kepala Kantor SAR Bandung. Selamat petang, Pak Heri. Selamat petang, Gang. Baik, Pak Heri, boleh Anda sampaikan proses evakuasi korban ataupun kendaraan yang berada di lokasi terjadinya kecelakaan beruntun di Tol Purbalenyi kilometer 92 sejauh ini seperti apa? Apa temuan Anda yang terkini yang bisa disampaikan ke pemirsa Ainis? Jadi terima kasih, Kang. Jadi dapat kami informasikan di sini. Jadi saat ini hingga pukul 18:15 tadi update terakhir bahwa ada 16 kendaraan yang memang mengalami kecelakaan beruntun dan ada beberapa jiwa yang memang sudah berhasil kita evakuasi dan sudah kita bawa ke rumah sakit Abdul Razak yang ada di Purwakarta ya. Untuk jumlahnya nanti akan disampaikan oleh posko medis kita yang ada di rumah sakit tersebut. Baik, sejauh ini kami mendapatkan informasi terkait dengan korban tewas ataupun meninggal dunia. Terdapat 1 orang, kemudian 22 lainnya terluka begitu, mengalami luka. Dapatkah Anda kemudian mengkonfirmasi ini, Pak Heri? Jadi untuk sementara kalau memang itu data awal ya dapat data sepanjang itu dikeluarkan oleh posko medis yang ada di lokasi, kita belum dapat membenarkan ataupun menyanggah daripada data tersebut. Namun saat ini tim kami dari pihak Basarnas bersama unsur SAR gabungannya fokus pada evakuasi jiwa korban yang masih perlu kita evakuasi, demikian kan. Baik, pihak mana saja yang saat ini berjibaku untuk melakukan evakuasi terhadap mobil yang terlibat kecelakaan beruntun dan seperti apa dinamika koordinasi di sana sebetulnya, Pak Heri? Baik, jadi saat ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas yang maupun dari pihak kepolisian, dari sini ada Jasa Marga sebagai stakeholder yang di kewenangan di bidang lalu lintas jalan raya ini juga bersinergi. Ya. Kemudian ada pihak dari rumah sakit juga sudah tidak dihadirkan. Artinya tim SAR gabungan saat ini sedang berupaya keras untuk memberikan bantuan pertolongan. Baik. Pak Heri, kalau saya lihat dari gambar terkini yang sempat kemudian tadi saya saksikan dari mobil-mobil yang sedang dipindahkan begitu, apakah Anda dapat memastikan di dalam mobil tersebut sudah tidak ada lagi penumpang yang masih berada di dalam mobil tersebut dalam kondisi terjepitkah dan lain sebagainya? Mungkin Anda bisa sampaikan. Ya, jadi yang sudah dipindahkan adalah mobil yang memang sudah kita anggap clear ya. Jadi memang sudah tidak ada lagi korban yang ada di dalamnya. Baik, untuk mobil-mobil yang lain, apakah Anda sempat mengecek begitu untuk mobil-mobil yang belum dipindahkan, apakah di dalamnya masih terdapat penumpangnya kah atau semua mobil-mobil yang terlibat kecelakaan beruntun, semuanya kondisinya sudah kosong, tidak ada penumpang? Panjang mobil itu sudah dievakuasi oleh pihak Jasa Marga. Kami beranggapan bahwa mobil itu sudah clear, tidak ada lagi korban jiwa yang berada di dalamnya. Namun saat ini tim SAR gabungan fokus pada tumpukan mobil yang masih belum dievakuasi oleh tim daripada Jasa Marga. Baik, artinya memang perlu pendalaman begitu, apakah kemudian di dalam mobil-mobil ini masih ada penumpang atau tidak, begitu ya? Untuk mobil-mobil yang belum dievakuasi, maksud saya. Betul, kan. Artinya gini ya, Kang, jadi kami dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan berupaya keras dengan semangat tinggi, di mana tantangan yang kami hadapi adalah masih kondisi rintik di lapangan, kemudian jarak pandang karena penerangan juga sudah mulai gelap. Dan tim SAR gabungan kami berharap doa yang terbaik dari masyarakat maupun pihak keluarga khususnya ya, agar kita bisa melaksanakan proses evakuasi ini dengan cepat, aman dan lancar.
Baik, Pak Heri, berarti masih ada kemungkinan bahwa masih terdapat penumpang di dalam mobil yang belum dievakuasi, betul? Iya. Masih ada kemungkinan ya. Nampaknya ini Masih ada menjadi, apakah ini kemudian menjadi prioritas dari tim SAR sendiri dan juga tim yang bertugas di sana untuk menyelamatkan jika ada penumpang yang masih berada di dalam mobil? Betul, Kang. Jadi tim SAR gabungan tetap akan berupaya maksimal ya melaksanakan tugasnya, mengevakuasi secepatnya. Baik, sejauh ini apa kendala ataupun mungkin tantangan yang paling membuat teman-teman SAR di sana kesulitan untuk kemudian menyisir setiap kendaraan, dipastikan kalau di dalamnya sudah tidak ada lagi penumpang? Yang pertama ya, jadi tumpukan mobil ini kan memang rapat ya, kelihatannya seperti visual yang kita dapatkan ya dari media tadi. Tumpukan itu sangat rapat, kemudian kondisinya memang juga banyak. Nah, ini yang menjadi tantangan, tapi kita sudah menurunkan aplikasi kita dilengkapi dengan personel yang mengawalnya. Kemudian tantangan yang kedua adalah cuaca, tadi di mana masih posisi hujan pada saat proses evakuasi, dan proses arus lalu lintas yang memang padat ya namanya ruas jalan tol, itu kan. Baik, artinya berarti akan ada armada ataupun kendaraan-kendaraan pengangkut yang dikerahkan ke lokasi untuk mengurai tumpukan-tumpukan kendaraan ini, begitu ya? Betul kan, betul. Oke. Apa yang kemudian, ya Anda tadi sampaikan satu hal yang paling memberikan tantangan adalah kondisi dari kendaraan sendiri yang menumpuk, kemudian juga bertabrakan begitu dengan kondisi yang memang cukup parah. Mungkin Anda bisa sampaikan armada-armada yang dikerahkan ke sana apa saja dan kondisi terupdate di sana seperti apa kegiatannya ataupun aktivitasnya, Pak Heri? Kepolisian, ada Marga, ya, pihak rumah sakit juga menurunkan tentunya armada sesuai dengan fungsi daripada lembaga masing-masing ya. Seperti Baik. ada Marga, rumah sakit juga menurunkan ambulannya dengan tim medisnya, serta peralatan Baik. lainnya yang ada di rumah sakit. Itu kan. Baik. Pak Heri, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat kembali bertugas. Semoga memang proses evakuasi yang berlangsung di lokasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak Heri. Terima kasih, Kang. Kami tunggu Sama-sama, informasi Kang. berikutnya dari Anda.